Halo! Dalam ulasan materi kali ini, kita bakal membedah salah satu perdebatan teologis yang bisa dibilang paling sengit dalam sejarah kekristenan. Kita akan meninjau ulang topik seputar baptisan anak atau pedobaptism, dan juga soal metode pencelupan yang sering banget memicu kontroversi. Ulasan ini disusun murni berdasarkan tinjauan biblika, historis, dan teologis yang mendalam dari literatur yang ada. Jadi, kita akan lihat fakta-faktanya secara objektif. Nah, inilah inti dari semua perdebatan kita. Apakah sebuah baptisan itu baru dianggap sah kalau seluruh tubuh dicelupkan ke dalam air? Dan apakah sakramen ini benar-benar eksklusif cuma buat orang dewasa yang bisa bikin pengakuan iman secara sadar? Mari kita bandingkan berbagai klaim di luar sana dengan bukti tekstual dan historis yang sesungguhnya. Oke, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Kita akan mengurai masalah ini lewat 5 poin utama, yaitu akar kontroversi baptisan anak, analisis linguistik kata baptizo, bukti tekstual tradisi penyucian, sunat dan tanda perjanjian, dan terakhir, kesaksian gereja mula-mula. Bagian pertama, akar kontroversi baptisan anak. Jadi gini, inti kritik terhadap tradisi Reformed itu seringkali berpusat pada perdebatan klasik, otoritas tradisi versus sola scriptura. Ada kelompok yang mengkritik, katanya praktik baptisan anak ini lebih banyak bersandar pada tradisi gereja aja. Para pengkritiknya menuduh kalau pembela baptisan anak ini kadang berlindung di balik otoritas pastoral tokoh sejarah, seperti John Calvin misalnya, ketimbang ngasih dasar teks Alkitab yang benar-benar kuat. Nah, ini kan jadi ketegangan yang nyata ya, antara kesetiaan pada teks Alkitab versus kesetiaan pada tradisi. Lanjut ke bagian 2, analisis linguistik kata baptizo. Poin krusialnya itu sebenarnya ada di definisi kata aslinya, yaitu baptizo. Dalam bahasa Yunani kuno yang umum dipakai sehari-hari, kata ini ternyata nggak selalu punya makna keagamaan atau sangat teknis seperti yang mungkin kita asumsikan sekarang. Di kehidupan sehari-hari zaman itu, kata ini ya sekedar merujuk pada tindakan mencuci, membasuh, atau menggunakan air dalam sebuah ritual untuk memperbarui hubungan dengan Allah. Nah, disinilah terjadi perbedaan paradigma yang lumayan besar. Di satu sisi, pandangan modern kita tuh seringnya sangat kaku, mengartikan kata ini sebagai teknik fisik berendam total. Tapi, coba kita lihat pakai kacamata audiens Yahudi Helenistik di abad pertama. Buat mereka, kata ini sering dipahami sekedar sebagai ritual penyucian. Jadi, ini merujuk pada praktek mencuci tangan, mencuci kaki, atau membasuh diri, dan nggak semata-mata harus mencelupkan seluruh tubuh secara harfiah ke dalam air. Kita masuk ke bagian 3, bukti tekstual tradisi penyucian. Sekarang, mari kita lihat satu studi kasus menarik soal kritik tekstual dari Kitab Markus pasal 7 ayat 4. Teks ini menyebutkan kebiasaan orang Yahudi mencuci atau membaptis berbagai perkakas. Tapi, ada varian frasa di beberapa terjemahan yang menambahkan kata tempat tidur. Menariknya nih, manuskrip Yunani yang paling awal dan paling bisa diandalkan, kayak Papyrus 45, sama sekali nggak memuat frasa ini. Jadi, kemungkinan besar kata itu baru ditambahin sama penyalin di masa kemudian buat melengkapi daftar tradisi Yahudi tadi. Fakta ini bikin seorang kritikus tekstual terkenal, Bruce Metzger, ngasih pertanyaan yang cukup tajam. Apakah iya orang Yahudi beneran membaptis tempat tidur? Ini kan ngebuka celah logika yang gede banget ya. Kalau kita kekeh bahwa kata baptis itu harus selalu berarti mencelupkan sesuatu secara harfiah dan total ke dalam air, kita bakal ketemu kejanggalan yang lumayan lucu. Coba dipikirkan sejenak, masuk akal nggak sih membengkokkan dan merendam sebuah tempat tidur secara total ke dasar air? Ada sih yang berargumen, oh itu mungkin cuma tikar lipat kecil. Tapi tunggu dulu, di Lukas pasal 8, kata yang sama dipakai dengan preposisi hipokato, yang artinya dikolong. Jelas banget ini adalah perabotan yang punya ruang di bawahnya alias ranjang. Ngebayangin ada orang bersusah payah nenggelamin ranjang mereka ke dalam sungai, kayaknya nggak masuk akal banget kan? Bukti-bukti Alkitabiah lainnya juga nunjukin hal yang sama kok. Banyak banget teks yang menggambarkan penyucian ritual pakai air, tanpa mengharuskan orangnya menyelam secara fisik seutuhnya. Contohnya, di kitab Yudit, disebutin kalau dia membaptis dirinya di mata air pada tengah malam. Secara logika, di tengah udara pegunungan yang dingin membeku, ini jauh lebih mungkin merujuk pada membasuh wajah, tangan, dan kaki, bukan berenang totang di air es. Hal yang sama juga berlaku buat ritual-ritual pembersihan lainnya di zaman itu. Lanjut ke bagian 4, sunat dan tanda perjanjian. Nah, di sini lah John Calvin dan teologi reform ngasih argumen teologis yang sangat kuat soal kesinambungan. Gini, di perjanjian lama, bayi-bayi itu dimasukkan ke dalam keluarga perjanjian Allah lewat tanda sunat. Tradisi reform melihat kalau di perjanjian baru, baptisan anak itu hadir untuk menggantikan fungsi sunat tersebut.
Jadi ini bukan sekedar tradisi kosong atau kebiasaan doang, melainkan prinsip kontinuitas. Sebuah keyakinan teologis bahwa janji Allah itu selalu mencakup keluarga dan anak-anak dari orang percaya melintasi zaman. Bagian terakhir, kesaksian gereja mula-mula. Sering banget kan ada pihak yang mengklaim kalau baptisan anak itu cuma penemuan tradisi di abad pertengahan. Tapi catatan sejarah dengan tegas membantah hal ini. Coba lihat tokoh-tokoh bapak gereja mula-mula kayak Origenes, Hippolytus, Cyprianus, dan kemudian Agustinus. Mereka ini udah mengenal, mempraktekkan, bahkan ngebela praktek baptisan anak sejak abad ketiga dan keempat, jauh sebelum era abad pertengahan dimulai. Kita juga bisa belajar banyak dari pemahaman tradisi kerabian Yahudi kuno. Tokoh-tokoh seperti Rabi Aryeh Kaplan dan Rabi Jonathan Sacks sering ngebahas soal ritual pencucian Yahudi yang disebut mikvah. Yang ditekankan di sini tuh bukan pada fisik airnya teman-teman, melainkan pada teshuvah, yaitu kelahiran kembali secara spiritual dan penyucian batin. Air itu cuma sekedar simbol luar dari transformasi batin yang jauh lebih besar maknanya. Dari pemahaman tadi kita bisa melihat ada pola yang sangat konsisten. Teks Alkitab itu berulang kali nunjukin kalau instrumen baptisan tuh gak selalu harus pakai air secara harfiah. Yohanes Pembaptis aja ngomong dengan penuh semangat soal baptisan roh dan api. Paulus juga bilang orang Israel dibaptis di dalam awan dan laut. Terus di Amanat Agung yang bikin baptisan itu sakral sama sekali bukan kuantitas airnya tapi dilakukan dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terkait hal ini, Agustinus pernah nyampein pemikiran yang sangat mendalam. Dia nyadar banget kalau tindakan fisik atau ritual lahiriah itu sendiri nggak menjamin keselamatan seseorang. Keselamatan itu bagaimanapun juga tetaplah anugerah Tuhan seutuhnya. Dan iman yang mengubahlah yang jadi esensi paling krusial di balik sebuah ritual. Jadi, sebagai penutup, setelah kita bareng-bareng menelusuri tinjauan biblika, sejarah tradisi penyucian, teologi perjanjian, sampai ke catatan gereja mula-mula tadi, saya pengen ninggalin Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Apa yang sebenarnya bikin sebuah sakramen itu sakral? Apakah karena elemen fisik airnya? Atau murni karena transformasi spiritual di baliknya? Terima kasih ya sudah ngikutin ulasan materi kali ini. Teruslah menggali lebih dalam dan sampai jumpa.